Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara Launching Serambi Muslim yang dirangkaikan dengan talk show Kabar Makassar. Sebelum kita memasuki Bapak Profesor Dr. Andes Hamdan Johannes, MA PhD, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, untuk mengambil tempat di selanjutnya kami undang Bapak Dr. Muhammad Asriadi, SHD MTHI, Ketua Tim Dakwah Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Selanjutnya kami mengundang Bapak AM Zulkarnain Eka Putra, Bendahara BPW Abji Sulampua, dan selanjutnya kami mengundang Bapak Upi Asmaradana selaku CEO PT Kabar Group Indonesia Network. Kepada tamu undangan diharapkan untuk mengambil tempat. Baik, saya ucapkan kembali selamat datang dalam acara Launching Serambi Muslim yang dirangkaikan dengan talk show Kabar Makassar. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes Hamdan Johannes, MA PhD, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Asriadi, SHD MTHI, Ketua Tim Dakwah Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Yang kami hormati Bapak AM Zulkarnain Eka Putra, Bendahara BPW Abji Sulampua. Yang kami hormati Bapak Upi Asmaradana selaku CEO PT Kabar Group Indonesia Network, serta seluruh tamu undangan dan peserta yang hadir dalam acara Launching Serambi Muslim dan talk show Kabar Makassar. Acara ini didukung oleh KGI Network, Kabar Makassar, Kala Toyota, Prima Home, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, dan UIN Alauddin Makassar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu dalam acara Launching Serambi Muslim dan talk show Kabar Makassar pada hari Jumat 5 April 2024. Untuk mengawali acara kita, mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan oleh CEO Kabar Group Indonesia sekaligus melaunching portal Serambi Muslim. Dengan ini, kepada Bapak Upi Asmaradana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita banggakan, Pak Rektor, Prof, terima kasih sudah hadir bersama teman-teman di studio mini Kabar Makassar. Ada Pak Adi juga, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas Bone, yang selama beberapa tahun terakhir ini selalu berkolaborasi di setiap Ramadan dengan Kabar Makassar dan Kabar Group. Jadi pesantren Al-Ikhlas ini juga pengasuhnya itu adalah Imam Besar Masjid Istiqlal, Pak Kiai ya. Dan terima kasih juga buat kehadiran Pak Sul dari Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia, Sulawesi, Maluku, Papua. Alhamdulillah hari ini kita akan meluncurkan sebuah portal berita Islam. Ini adalah salah satu wujud dari upaya kita di dalam menjadikan wajah Islam itu lebih moderat. Karena kita tahu persis percaturan menebar kebaikan melalui website berita yang akan menyajikan informasi terkait dunia Islam dan segala pernak-perniknya. Jadi Pak Rektor, mohon izin, terima kasih banyak juga, kami sengaja memang menunggu ini karena ini adalah momentum yang cukup penting.
kemarin sebenarnya kita sudah publish tanggal 4 bulan 4 2024 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kehadiran dari portal Serambi Muslim. Pak Rektor, Pak Adi dan Pak Zul, Serambi Muslim ini melengkapi sejumlah media niche yang dimiliki oleh Kabar Group Indonesia Network. Sekedar informasi, Kabar Group Indonesia Network itu saat ini sudah berusia 14 tahun dan diawali di Makassar. Jadi saat ini kami hadir di sejumlah kota di tanah air. Kabar Makassar itu head regionnya Indonesia Timur. Jadi kalau Pak Rektor dan Pak Adi dan Pak Sul ingin mengetahui informasi tentang Indonesia Timur, cukup buka kabarmakassar.com. Yang kedua, kita punya kabarjawa.com, itu region untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara. Itu base-nya, kantornya di Semarang, Pak Rektor. Dan yang ketiga, kami punya region di Sumatera, nama medianya itu kabarpekanbaru.com, berbasis di Pekanbaru, yang wilayah cakupannya itu Sumatera hingga Kuala Lumpur di Kabar Malaysia. Di Kalimantan kita punya kabardayak.com yang melayani kebutuhan masyarakat di Kalimantan, Pulau Kalimantan dengan Borneo dan termasuk Brunei Darussalam. Beberapa bulan lalu kemarin di Januari sebenarnya kami juga melaunching sebuah portal berbasis ekonomi di Jakarta, namanya kabarbursa.com. Dan di Jakarta kami punya dua portal, satu namanya kabarjakarta.com yang melayani masyarakat Jabodetabek dengan Banten, dan Kabar Sunda yang melayani Jawa Barat. Dan kami punya portal yang berbasis yang sebenarnya melayani kepentingan nasional, yang agregatornya itu namanya kabarindonesia.id. Jadi Pak Rektor dan Pak Adi dan Pak Sul, kehadiran Serambi Muslim ini menambah layanan kami kepada pembaca, khususnya masyarakat Muslim. Jadi ini salah satu upaya kami di dalam memberikan layanan platform ke masyarakat Indonesia. Selain Serambi Muslim, sebenarnya kami punya juga media yang sangat niche, yaitu media yang sangat khusus. Jadi saat ini Pak Rektor, media-media itu yang lagi digandrungi, yang lagi bisa berkembang dan hidup itu adalah media-media khusus. Jadi kalau media-media besar itu akan susah bersaing karena kita akan pasti kalah dengan platform. Nah, hari ini kita juga sebentar di sesi ini akan ada diskusi terkait itu, bagaimana sebenarnya kehadiran Serambi Muslim ini menurut Pak Rektor, menurut Pak pengasuh pesantren dan teman-teman di APJI melihat gimana sebenarnya sumbangsi peran media Islam itu di era digital. Karena sebenarnya pertarungan terbesar yang dihadapi masyarakat global saat ini adalah pertarungan informasi. Bagaimana serangan, bagaimana konflik yang terjadi di Timur Tengah, bagaimana konflik yang terjadi di Eropa, bagaimana konflik yang terjadi di kawasan Asia Pasifik, itu sebenarnya karena persoalan informasi. Dan untuk bisa kita mandiri, bisa memberikan informasi secara baik, tentu kita harus punya kekuatan informasi itu sendiri. Karena teori komunikasi yang sangat lama itu, siapa yang ingin menguasai dunia, dia harus menguasai informasi. Dan saya pikir apa yang kami kerjakan adalah bagian dari upaya itu. Dan tentu saya berterima kasih selaku mewakili board dan komisaris PT Kabar Group Indonesia, mengucapkan terima kasih ke Pak Rektor yang memberi ruang buat teman-teman di Newsroom Serambi Muslim untuk berkolaborasi. Karena Serambi Muslim ini akan lebih fokus memang khusus informasi-informasi seputar Islam, Pak Rektor. Mulai dari kehidupan, gaya hidup anak-anak muda yang harus kita antisipasi, karena kita ini kalah dengan budaya-budaya pop dari Korea, dari Jepang, dari Barat. Nah, ini salah satu tantangan yang harus kita kerja secara bersama, dan oleh sebab itu di launching ini baru kali pertama. Biasanya kalau kami meluncurkan sebuah produk, yang kami ajak itu pelaku bisnis, pelaku usaha, orang yang bawa duit, Pak Rektor. Ya, tapi yang kali ini karena ini Serambi Muslim, yang kami bawa itu adalah ustaz, ulama, dan pemikir-pemikir Islam. Dan tentu juga pelaku-pelaku yang memang
selama ini fokus mengembangkan informasi tentang dunia Islam. Oleh sebab itu, pada momentum hari ini kita berharap kehadiran Serambi Muslim bukan saja sekadar sebagai upaya kita untuk membantu memberikan wajah yang sesungguhnya tentang Islam itu kepada dunia internasional, tapi juga ini adalah bagian dari upaya kami untuk ada tuh manfaatnya buat masyarakat Islam, karena kan kita kan ini Islam KTPJ. Jadi apa sih yang bisa kita sumbangkan buat Islam ini? Ya kita juga, jadi saya di kantor itu saya bilang saatnya kita berdakwah melalui media yang memang khusus media Islam. Karena selama ini kita terlalu banyak cari uang, melupakan dasar-dasar kita, dan ini adalah upaya kami untuk berdakwah, dan mudah-mudahan ini bisa direspon dengan baik, dan kami berharap dukungan dari Pak Rektor, dari Pondok Pesantren. Sekali informasi juga Pak Rektor, ini nanti bukan hanya di Sulawesi Selatan, jadi ini akan mencakup seluruh Indonesia, karena kita akan berkolaborasi dengan semua kampus di Indonesia dan pondok-pondok pesantren, baik yang ada di Jawa maupun di Kalimantan. Jadi ini adalah sebuah langkah kecil yang kita harapkan bisa membawa manfaat buat umat Islam pada umumnya, dan juga sebenarnya buat masyarakat Indonesia, karena kan Islam adalah rahmatan lil alamin. Saya pikir kalau agamanya kuat, Islamnya kuat, saya pikir negara kita akan lebih baik ke depannya. Dan oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih buat tim Kabar Makassar, tim Kabar Group yang bisa kemudian menjadikan upaya kita ini bisa terwujud. Dan hari ini kita sengaja memilih karena ini hari Jumat berkah, hari ke-25 Ramadan, dan mudah-mudahan inisiasi ikhtiar yang kita kerjakan bisa membawa manfaat dunia dan akhirat. Jadi ini sudah saatnya kita ini juga memikirkan akhirat ini Pak Rektor ya. Jadi mudah-mudahan setiap tulisan karya yang dihasilkan nanti ada anak pondok pesantren, anak-anak mahasiswa Pak Rektor, itu bisa membawa pahala, bisa membawa manfaat dan menjadi amal jariah sepertinya. Mudah-mudahan sekali lagi terima kasih atas dukungannya semua, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, portal berita Islam serambimuslim.com kita resmikan dengan ditandai dengan peluncuran sebuah video pendek tentang serambimuslim.com. Bismillahirrahmanirrahim. Di dunia yang terus berubah dan berkembang, ada suatu kebutuhan yang mendesak akan suara yang mencerahkan, yang menyatukan dan memberdayakan. Di tengah gemuruh informasi, kita mencari kebenaran. Di antara sorotan yang bersinar, kita mencari kedamaian. Inilah alasan hadirnya sebuah portal berita yang berbeda. Selamat datang di serambimuslim.com. Portal berita yang menjembatani kesenjangan, memberikan suara kepada yang tak terdengar, dan menginspirasi pemahaman yang lebih dalam tentang Islam dan komunitas Muslim. Kami bukan sekedar sumber berita, kami adalah cermin bagi kehidupan dan kepentingan Muslim di seluruh dunia. Anda akan menemukan informasi yang akurat, cerita-cerita yang menginspirasi, dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Muslim. Mari bersama-sama membangun jembatan dari hati ke hati, dari pikiran ke pikiran, dan dari satu komunitas ke komunitas yang lainnya. serambimuslim.com, tempat di mana setiap suara memiliki makna dan setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah dunia.
Baik, Bapak Ibu sekalian, portal berita Serambi Muslim.com telah resmi diluncurkan pada hari ini, hari Jumat 5 April 2024. Serambi Muslim.com adalah portal berita yang memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang Islam dan komunitas Muslim. Portal Serambi Muslim.com bukan hanya sekedar sumber berita, akan tetapi cermin bagi kehidupan dan kepentingan Muslim di seluruh dunia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu penandatanganan MOU Serambi Muslim antara Kabar Group Indonesia Network dengan UIN Alauddin Makassar dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Dengan ini kami mengundang Bapak Profesor Dr. Andes Hamdan Juhanis MA PhD selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta Bapak Dr. Muhammad Asriyadi SHD MTHI Ketua Tim Dakwah Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone untuk menandatangani sekali lagi serta kami mengundang Bapak Haji Nasaruddin SPD MPDI selaku pelaksana harian Yayasan Al-Ikhlas Bone untuk menandatangani perjanjian ataupun MOU antara PT Kabar Group Indonesia dalam portal serambimuslim.com dengan UIN Alauddin Makassar dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Ya, Pak silahkan. Yang bertanda tangan Bapak Upi Asmaradana sekaligus PT Kabar Group Indonesia Network. Selanjutnya yang bertanda tangan adalah Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam perjanjian MOU Serambi Muslim antara Kabar Group Indonesia dengan UIN Alauddin Makassar. Selanjutnya dalam penandatanganan MOU Serambi Muslim antara Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone telah ditandatangani oleh Bapak Haji Nasaruddin SPD MPDI selaku pelaksana harian Yayasan Al-Ikhlas Bone. Boleh beri tepuk tangannya sekali lagi. Oke, kita foto satu-satu terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya berfoto bersama dengan perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas Bone. Oke, sekali lagi mungkin foto bersama secara keseluruhan oleh tiap instansi. Persilakan. Oke, baik. Dengan selesainya dan ditandai dengan penandatanganan MOU Serambi Muslim antara Kabar Group Indonesia dengan UIN Alauddin Makassar dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, maka diharapkan kerjasama kita ke depan dalam portal berita serambimuslim.com dapat menjadi berkah dan bermanfaat bagi kalangan masyarakat Muslim yang ada di seluruh dunia, utamanya di Indonesia dan terkhusus lagi di Sulawesi Selatan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah talk show Kabar Makassar yang bertemakan peran media Islam di era digital. Tapi sebelum itu kami mohon untuk Bapak Upi Asmaradana selaku CEO PT KGI Network untuk berkenan meninggalkan lokasi. Terima kasih Pak. Baiklah, acara talk show Kabar Makassar akan dipandu langsung oleh moderator kita, Ibu Miftahur Rizka. Kepada Ibu Miftah dengan ini dipersilahkan.
Oke, sebelum kita memulai talk show Kabar Makassar ini, mari kita mendengar sepatah kata terlebih dahulu oleh Rektor UIN Alauddin Makassar kepada Bapak Profesor Dr. Andes Hamdan Johanis, MA PhD. Dengan ini dipersilakan. Baik, dengan ini kepada moderator dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Miftahur Rizka, selaku host, selaku moderator. Selamat datang di talk show Kabar Makassar dengan tema Peran Media Islam di Era Digital. Talk show ini merupakan rangkaian dari acara launchingserambimuslim.com yang mana ini disponsori atau didukung oleh GKI Network, Kabar Makassar, Kala Toyota, Prima Home dari PT Citra Celebes Multimedia, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, serta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, dengan tema peran media Islam di era digital, seperti kita ketahui, sebelum itu kita melangkah berdiskusi lebih jauh. Sebelumnya saya ingin menyapa, sudah ada 3 narasumber yang sangat hebat dan luar biasa sekali di samping saya. Yang Pak Dr. Andes, mohon maaf, Bapak Profesor Dr. Andes Hamdan Johanis, MA PhD, yang mana beliau merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kemudian ada Bapak Dr. Muhammad Asriadi, SHD, MTHI, selaku Ketua Tim Dakwah Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Kemudian ada Bapak Andi Muhammad Zulkarnain Eka Putra, selaku Bendahara BPW FG Sulampua. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja berbicara dan berdiskusi mengenai peran media Islam di era digital. Seperti kita ketahui nih Bapak-Bapak sekalian, kan kita berada pada era Society 5.0 atau 5.0, yang mana semua kita jangkau itu serba digital. Nah, mungkin saya langsung ke Pak Prof. Bagaimana tanggapan dari kacamata seorang akademisi melihat begitu banyak sekali media Islam yang bertebaran di portal-portal media berita? Mungkin saya persilakan Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya sangat berbahagia apalagi bisa bersua dengan sahabat saya Pak Upi Asmaradana. Kita tahu bahwa beliau adalah seorang aktivis media yang sudah sangat nasional ya. Dikenal baik di negeri kita ini, khususnya di Makassar, dan tentunya ajakan untuk bisa berkolaborasi ini sebuah momentum yang tidak bisa kami lewatkan. Itulah sebabnya di tengah kesibukan kami berusaha sekuat mungkin untuk bisa sampai ke tempat ini, bisa bersua dengan Pak Upi dan jajarannya serta mengikuti talk show. Meskipun saya minta izin sama moderator dan narasumber, saya tidak bisa mungkin sampai selesai karena akan lanjut pada acara berikutnya. Bahkan saking bersemangatnya saya membawa wakil rektor bidang kerjasama saya. Ya, Pak Profesor Amri dan Kepala Kantor Kerjasama Ibu Ismi Sabaria. Ini serius sekali kami ini. Biasanya kalau rektor hadir cukup dengan dengan staf satu, tapi ini saya bawa semua yang bertanggung jawab pada bidang kerjasama. Ya. Jadi nanti kalau berkenan Pak Upi, mungkin Pak Prof Amri kalau masih betah di sini bisa melanjutkan. Nah, pada kesempatan ini saya pertama mengapresiasi hadirnya
portal Islam yang disebut dengan serambimuslim.com. Dan ini satu lagi wadah kerjasama dengan UIN Alauddin yang akan sangat produktif. Karena ya pertanyaannya tadi Ibu Moderator bahwa bagaimana peluang ke depan dengan hadirnya ini portal ini, saya kira ini adalah media kampanye yang paling efektif yang bisa kita kapitalisasi. Ini yang paling efektif ini. Terutama untuk mengkampanyekan universalitas Islam. Seperti yang Pak Upi tadi sampaikan. Inilah cara yang terbaik. Namun pertanyaannya, ini yang perlu menjadi bahan diskusi kita seiring dengan di-launchingnya portal serambimuslim.com ini adalah sekuat apa ya media online kita ini untuk bisa bersaing ya di ruang publik online. Sekuat apa kita? Artinya saya tidak membayangkan ya karena ini digawangi oleh seorang kaliber bernama Upi. Saya kira beliau tidak akan membiarkan Serambi Muslim ini menjadi ya ecek-ecek. Ya. Baca oleh kalangan-kalangan tertentu dan ruang lingkup yang sempit. Tapi dia harus terbentangkan bagi anak-anak milenial. Nah, gimana upaya kita? Nah, dengan diajaknya UIN Alauddin, apalagi bersama dengan salah satu pesantren terkemuka di Sulawesi Selatan, Al-Ikhlas. Saya tahu semua ini karena pendirinya adalah guru saya, ya Andre Guruta, Profesor Nasaruddin Umar. Di sini yang hadir adalah murid-muridnya semua. Ini Asriyadi adalah mahasiswa andalan kami dulu di program doktor di UIN Alauddin. Ya, sekarang ini sudah menjadi doktor dan salah satu pembina utama dari pesantren Al-Ikhlas. Dan saya sangat berbahagia karena Asosiasi Pengelola Internet ini Pak Zul bisa hadir menjadi bagian dari jejaring kita ini. Jadi ya sudah lengkaplah kita ini minus pengusaha yang disampaikan oleh Pak Upi tadi. Ya pengusaha tempatnya lain, tapi kekayaan kita di sini adalah kekayaan gagasan, kekayaan jejaring, dan perlu dilengkapi oleh kekayaan materi atau harta, itu urusannya Pak Upi nanti. Nah yang di pikiran saya, ini Bu Moderator pikiran saya, setelah ini di launching, kita perlu melakukan ya sebuah gerakan masif. Bagaimana konten-konten yang ada dalam serambimuslim.com yang menjadi anak perusahaan dari Kabar Group Indonesia. Di sini juga sudah ada Kabar Makassar. Siapa lagi direkturnya? Ajri, ada Putri. Nah itu akan membantu penguatan, ya termasuk sosialisasi dari Serambi Muslim. Apalagi yang pertama diajak adalah UIN Alauddin. Kalau Serambi Muslim diterima di UIN Alauddin, jalan itu Pak. Mahasiswanya UIN Alauddin 30.000. Ya. Coba kalau mahasiswa penulis dari UIN Alauddin diajak, itu bisa dibaca 30.000 mahasiswa kami Pak. Dosennya lebih 1.000. Tapi jangan dulu diajak sekarang karena mereka sibuk ceramah mereka itu. Ya, dosen satu-satunya dosen UIN yang tidak ceramahnya saya Pak. Itu Pak Warekeempat baru pulang dari khutbah tadi ke sini. Sebentar lagi mau ceramah menjelang buka puasa. Nah habis buka puasa, ceramah lagi sebelum tarwih. Sesudah tarwih, ceramah lagi. Khawatirnya beliau tidak tarawih Pak, karena jadi saya melihat prospek ke depan dari Serambi Muslim. Tinggal bagaimana kita mengelola supaya kontennya itu menjadi akrab. Iya, kontennya menjadi sangat akrab. Dia bisa dicerna oleh anak-anak muda, ya generasi muda tadi, Gen Z kita itu. Dan dia menjadi bagian tak terpisahkan dari pencarian berita-berita yang terkait dengan keislaman. Nah betul Pak Upi, saya itu agak resah sebenarnya. Apalagi saya samping sibuk mengurus administrasi kampus, saya tidak pernah berhenti menulis Pak Upi.
Ramadan ini kan saya punya celote yang saya sebut Bersatu Kita Teguh. Tahun lalu itu yang menarik, saya tulis Jalan Tengah. Nah ini semua sesuai misinya Serambi Muslim. Nah bulan ini Bersatu Kita Teguh. Jadi tiap subuh saya mengupload tulisan saya. Dan ada beberapa media yang terbitkan, termasuk websitenya Kemenak. Kemenak itu sudah 2 tahun terakhir menerbitkan saya punya celote di bawah hikmah namanya. Jadi, nah kalau masuk di Kemenak, Kemenak itu kan satker terbesar di dunia dan akhirat. Iya, luar biasa sampai penghulu kuah ke bawah itu. Kalau bisa dikerjasamakan dengan Serambi Muslim, itu bisa lebih luas lagi cakupannya. Jadi, menurut saya, Ibu Moderator, sekali kita meluncur Serambi Muslim ini, kita memang harus melakukan sebuah jihad supaya portal kita ini tidak menjadi sekedar Serambi. Iya, dia tidak ada di peripheral area. Dia tidak menjadi pinggiran. Tapi tempat, ya Serambi tempat duduk-duduknya anak-anak. Tempat kongkonya orang-orang yang mau mencari berita. Tempat pelipur laranya anak-anak muslim yang ingin mengupdate informasinya tentang keagamaan atau keislaman. Yang terakhir, saya sangat antusias karena seperti Pak Upi sampaikan, ini bagian dari cara untuk bisa mengimbangi ya gerakan-gerakan ya atau pemberitaan-pemberitaan yang termasuk menyudutkan keberagamaan, keislaman, terutama pemberitaan-pemberitaan yang berbau ekstrim atau tidak mengambil jalan wasatiyah. Nah, nanti Pak Asriadi bisa menjelaskan itu. Tidak jalan tengah, tidak mengambil jalan tengah, tapi dia di tengah jalan, tidak tuntas. Nah, serambimuslim.com ini akan punya ideologi yang jelas. Dan itu sama dengan yang diusung oleh Uin Alauddin. Jalan tengah keberagaman kita. Jadi semua pikiran-pikiran kita nantinya itu ditumpahkan di situ yang berbau moderasi dan jalan tengah keberagamaan. Jadi kampanye moderasi itulah vanguardnya itu nantinya adalah serambimuslim.com. Di mana ada Serambi Muslim, di situ ada pikiran-pikiran para aktivis, akademisi Uin Alauddin. Kita akan menyatu dan saling bahu-membahu untuk bisa membesarkan serambimuslim.com ini. Saya kira itu, terima kasih banyak atas undangannya Pak Upi. Saya barangkali Pak Zul, ya Pak Asriadi saya bisa mohon pamit. Dan insya Allah dengan Pak Upi kita akan lanjut terus untuk kita mengasah dan memperkuat kolaborasi kita antara Uin Alauddin Makassar dan serambimuslim.com. Terkhusus dengan Kabar Grup Indonesia, ya nanti kalau ada hal-hal yang ingin dikuatkan juga Pak Upi, misalnya ada tulisan-tulisan dari ekonom kita atau dari para pengamat-pengamat kebijakan publik kita atau tulisan-tulisan yang punya kualitas, nanti bisa bantu untuk disebarkan. Karena Kabar Grup ini kan sudah menyebar kemana-mana. Kabar ini kan kareba, Pak. Jadi semua orang mencari kareba. Ada tuh kareba. Ya, dan itulah yang selalu kita, apa karebanya lagi? Jadi saya sangat antusias, terima kasih diundang dengan launching dan penandatanganan MOU. Nanti kita ada, kalau perlu nanti dibuatkan itu Pak Warek 4, Ibu Ismi, Memorandum of Action, PKS yang lebih jelas pada aspek-aspek mana kita bisa menguatkan kolaborasi. Demikian saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas masukan dan dukungannya untuk portal serambimuslim.com. Semoga kita bisa bekerja sama memberikan berita-berita muslim yang akurat dan inspiratif. Baik, dari sedikit penjelasan atau pernyataan yang dilontarkan oleh Prof tadi, saya ke distract sedikit dengan pertanyaan yang begitu menurut saya luar sekali. Seberapa kuatkah peran media Islam kita untuk saat ini yang begitu banyak bertebaran di berbagai macam portal dan website? Mungkin dari kacamata tokoh Muslim,
melihat dari tokoh Islam itu sendiri, melihat dari kacamata Islam itu sendiri Bapak, maksud kami. Saya langsung ke Bapak Muhammad Asriyadi SHD MTHI. Saya persilakan Pak. Baik, sedikit informasi bahwasanya Prof dari Rektor UIN Alauddin Makassar, dengan adanya acara yang harus dihadiri oleh beliau, makanya beliau harus meninggalkan lokasi kegiatan ini. Mungkin kita bisa lanjut diskusi kita, Bapak-bapak yang cukup menarik ini. Saya mungkin ulangi sedikit. Tadi pertanyaannya bahwasanya seberapa kuat sih Pak peran media Islam kita yang begitu banyak sekali bertebaran di berbagai macam media dan portal-portal website berita mengenai Islam. Kalau dilihat dari segi Islam itu sendiri Bapak, mungkin saya persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Asriyadi. Silakan Bapak. Oke, baik Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Terima kasih para penyelenggara khususnya KUPI dan teman-teman serambiislam.com ya. Ini luar biasa undangannya kepada kami di Pondok Pesantren Al Ikhlas Ujung Bone. Saya selaku salah satu pembina di Pondok Pesantren Al Ikhlas yang mewakili Andre Gurta saat ini merasa sangat bersyukur dan luar biasa diajak berkolaborasi dan juga tadi penandatangan MOU oleh Kepala Harian Yayasan kami, dan insya Allah harapannya kita tidak sebatas di MOU ya, tapi nanti akan ada kolaborasi sampai pada action ya, yang kita actionkan untuk bisa menciptakan berbagai program-program yang inspiratif di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya terkait dengan bagaimana bagaimana peran media Islam saat ini ya. Ya kalau melihat secara umum sudah sangat berperan sebenarnya. Tetapi kita terkadang tidak melihat konsistensi dan semuanya tidak memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Banyak media yang beredar yang tadi harapannya untuk menjadi dakwah wasatiyah ya, harapannya menjadi dakwah yang ramah, tetapi ternyata bisa melahirkan efek yang marah-marah. Ya, kenapa bisa melahirkan efek yang marah-marah? Karena ya mohon maaf ya, kadang berita yang di-share itu hanya sebatas konteks dan teks ya. Jadi dia semacam tekstual belaka, tetapi tidak semua memberikan penjelasan terkait dengan intertekstual dan kontekstual. Maksudnya apa? Karena berita yang di-share secara tekstual akhirnya ditelan mentah-mentah. Nah, sehingga banyak melahirkan mohon maaf dari satu berita yang tujuannya positif tetapi ternyata ditanggapi negatif. Ya, begitu Pak Zul ya. Kenapa bisa ditanggapi negatif? Ya karena terlalu tekstualis ya penyebaran informasinya. Sehingga dengan adanya serambimuslim.com ini ayo kita berusaha berkolaborasi untuk menyediakan berita-berita atau informasi-informasi yang renyah ya, informasi yang ramah, memang itu dibutuhkan oleh masyarakat dan ya harapannya bisa menjadi pencerah ya. Jadi kita mengenlighting ya, memberikan pencerahan ke masyarakat, bukan hanya sebatas memberikan saduran informasi yang disalahpahami ujung-ujungnya. Tapi harapannya bagaimana informasi yang tersebar malah semakin menguatkan karena masyarakat butuh akan serambimuslim.com. Begitu Kak. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Melihat dari tema besarnya nih Pak, kita mengarah kepada era digitalisasi ya. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, apapun semua itu bisa diakses melalui gadget ya Pak. Nah, kalau dilihat perbandingannya untuk mencari informasi terkait persoalan Islam itu sendiri, apakah lebih efektif datang langsung
menghadiri kajian-kajian yang telah dilakukan oleh berbagai macam lembaga, atau kita mencari saja nih Pak lewat melalui portal-portal media Islam yang tersebar? Mungkin saya persilakan kepada Bapak Zulkarnain. Silakan. Pertama-tama saya mau mengapresiasi dulu ya ke kakanda saya, ya Upi Asmaradana, karena menurut saya portal berita Serambi Muslim ini adalah suatu gebrakan dan mungkin menjadi satu-satunya portal berita yang hanya mengulas mengenai dunia Islam. Yang memang hanya mengkhususkan dan segmentasinya itu tentang dunia Islam. Terkait dengan pertanyaan tadi, sebenarnya kami dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI yang saat ini tuh sudah memiliki 1026 anggota ya penyedia internet, itu telah melakukan survei di tahun 2024. Di tahun 2024 itu jumlah pengguna internet Indonesia itu ada 221 juta jiwa, naik 6 juta jiwa dari tahun 2023, yang artinya internet itu atau seluruh informasi itu sekarang lebih mudah diakses oleh masyarakat secara merata. Betul. Di Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana dampaknya ya? Bagaimana dampaknya dan bagaimana seefektif apakah Dibandingkan. ya bila dibandingkan dengan cara-cara tradisional? Betul sekali. Tentunya sangat efektif. Menurut saya sangat efektif karena menurut survei yang kita lakukan 79,5% masyarakat Indonesia itu sudah bisa mengakses informasi, dan informasi dalam hal ini berita yang diakses oleh masyarakat itu, karena mungkin tahun pemilu ya, di tahun 2024 itu 58% itu masih terkait dengan berita terkait politik, HAM dan isu-isu keagamaan. 28% itu terkait dengan berita pendidikan ya, pendidikan, infotainment 38%, 22% terkait dengan 22% terkait dengan olahraga. Jadi menurut saya dengan adanya Serambi Muslim ini, semoga Serambi Muslim ini bisa menjadi rujukan ya, rujukan dakwah untuk adik-adik kita atau untuk masyarakat yang ingin mencari informasi tentang Islam, baik itu tentang pendidikan Islam, ekonomi Islam, dakwah ya, dakwah Islam, utamanya dakwah, karena kita tahu sejauh ini tuh sudah banyak ustaz-ustaz kita itu yang lebih gencar ke arah media sosial untuk menyampaikan informasi, dan itu sangat efektif dan sangat disenangi oleh Gen Z, generasi Z atau kaum milenial saat ini. Kita bisa paham dan mengenal lebih dalam mengenai Islam, nilai-nilai Islam melalui ceramah tanpa harus hadir ya, dan kita bisa memutarnya berulang kali dengan adanya media. Jadi sangat efektif pengaruh media ini terhadap pertumbuhan dan nilai-nilai Islam dalam masyarakat menurut saya. Baik, terima kasih Bapak. Dengan adanya media Islam ini juga dapat membantu kalangan lebih luas untuk mendengarkan ceramah-ceramah, bahkan itu bisa berulang-ulang kali ya Bapak. Kemudian pasti dan tentunya nih ada tantangan yang dihadapi oleh media Islam kita ini Pak. Semisal dengan adanya ceramah-ceramah yang di-share, kemudian ada beberapa oknum yang mengambil sedikit dari penggalan ceramah itu, kemudian diedit, dipoles, dan disebarluaskan tanpa ada akurasinya, tanpa ditahu apakah disebar ini akurat atau tidaknya. Nah, bagaimana tanggapannya ini Bapak? Saya persilakan kepada Ketua Tim Dakwah. Ya, baik Kak. Memang itu menjadi salah satu keresahan juga sebenarnya ya. Dengan luar biasa dakwah ini bisa berkembang di media sosial ya, dan tentu ada dua mata pisau yang kita siapkan selaku pembaca ya. Jadi informasi yang positif dan informasi yang negatif. Kalau informasi positif dibaca oleh pembaca yang punya pemikiran yang negatif, pasti informasinya negatif. Tetapi ketika misalnya informasi yang tersebar negatif ya dibaca oleh pembaca yang positif, dia bisa mengambil hikmah. Tapi kalau ketemu berita yang negatif
dibaca oleh pembaca yang sudah punya pemikiran yang negatif, pasti negatif ya. Sehingga harapan kita sebenarnya dengan hadirnya serambimuslim.com inilah yang menjadi counter naratif. Ketika ada informasi-informasi yang memang tujuannya untuk memecah belah umat, kita hadir sebagai media pemersatu umat ya. Kalau ada orang yang menyebarkan informasi melalui portal-portal medianya untuk bagaimana, mohon maaf, mendiskreditkan Islam, ya justru kita hadir bagaimana ingin semakin memuliakan Islam dengan dunia digital. Makanya dakwah zaman now itu kita harus berdakwah melalui digital juga, yang memang sudah kita prakarsai sudah sejak lama ya. Pondok pesantren kami pun alhamdulillah sudah sangat berjuang ya untuk bagaimana menyebarkan konten-konten dakwah yang wasatiyah. Lalu harapannya adalah hadirnya platform baru ini adalah jihad digital kita ya. Jadi kalau dulu dibahasakan jihad itu di medan perang harus dengan menggunakan pedang dan lain sebagainya. Jihad juga terkadang menggunakan food fashion and food fashion dan juga mungkin action ya. Tapi sekarang actionnya kita di mana? Kita di digital ya. Jadi jangan merasa bahwa kini kita tidak full spirit berjihadnya karena ini kita berada di dunia berbeda. Justru tidak. Justru pesan Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Kamu itu mengerti terhadap urusan duniamu. Justru hadirnya serambimuslim.com kita memerankan jihad media, jihad digital. Sehingga apa? Spirit perjuangan ini kita totalitas untuk menyebarkan konten-konten yang konten-konten positif, konten-konten inspiratif, dan konten-konten yang ramah. Sehingga anak-anak milenial, anak Gen Z ya atau Gen Alpha, mereka bersemangat mencari informasi Islam di serambimuslim.com. Jadi nanti bahasanya jangan terlalu kaku juga ya. Bagaimana kita renyah menyiapkan informasi-informasi Islam yang memang inspiratif dan bahasanya masuk di kalangan anak muda sekarang. Ya. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali tanggapannya. Mungkin sedikit tambahan dari Bapak Zulkarnain, silakan Bapak. Jadi saya sependapat dengan Pak Sriyadi ya terkait dengan peran Serambi Muslim ke depannya ya. Karena memang di dunia dengan adanya transformasi digital ini musuh utama kita itu adalah berita hoax. Dan dari survei yang kita lakukan dari asosiasi, 12% berita keagamaan itu ditemukan adalah berita hoax dari yang beredar di masyarakat. Nah, tentu angkanya sangat tinggi ya. Angkanya sangat tinggi, 12% ini bisa menjadi berita yang mendiskreditkan Islam, yang bisa memecah keumatan kita. Nah, makanya disinilah peran vitalnya Serambi Muslim ke depan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa menjadi rujukan bagi kita masyarakat Muslim ketika ingin mengetahui suatu berita dengan adanya Serambi Islam ini, maka itu bisa menangkal hoaks yang beredar dan bisa menurunkan angka hoaks yang masih sangat tinggi. Jadi kita harus mendukung sebenarnya, mendukung portal berita ini. Dan kalau dari saya sih semoga portal berita Serambi Muslim ini terus bisa berkreasi lebih baik ya, lebih baik menyajikan berita yang lebih berimbang ya, berita yang lebih aktual dan berita yang lebih berita yang lebih yang lebih bisa ditangkap oleh masyarakat. Baik, terima kasih Bapak. Seperti kita ketahui bersama, media baik itu media Islam sekalipun itu tujuannya, sasarannya dan pelaku utamanya adalah kaum milenial itu sendiri dan kaum Gen Z itu sendiri. Tapi bisa kita lihat nih Pak, dari berbagai macam media-media seperti yang selalu disenangi oleh para kaum Gen Z dan milenial, kalau mereka men-scroll dan melihat beberapa video, potongan video ceramah, baik itu ceramah maupun tulis dalam bentuk tulisan, biasa tuh mereka menganggap wah ini saya banget nih, kena banget nih sama diri saya. Kemudian dia repost dan
sebenarnya itu dia belum tahu apakah berita itu yang tersebar akurat atau tidaknya. Nah, bagaimana cara mengatasi untuk mengantisipasi nih yang begitu-begitu terjadi lagi, Pak? Silakan. Oke, baik. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, kita yang melek tentang media yang menyediakan informasi yang kredibel, ya. Karena jangan sampai misalnya, mohon maaf ya, mereka yang tidak punya potensi yang menyebarkan informasi tentang Islam. Nah, jadi sudah luar biasa kolaborasinya menghadirkan tadi akademisi ya, guru kami Prof Hamdan, kampus saya juga di UIN Alauddin Makassar, bahkan ya mengundang pesantren kami untuk bisa bagaimana berkolaborasi menyiapkan konten-konten yang lebih kredibel di masa-masa yang akan datang ya. Jadi saya kira kalau referensinya positif, informasinya dikeluarkan oleh orang-orang yang punya kapasitas intelektual yang mumpuni, ini yang perlu kita sebarkan, ini yang perlu kita berdayakan supaya apa? Konten yang tersebar itu memang sesuai dengan ahlinya ya. Karena kapan sesuatu informasi yang disebarkan bukan pada ahlinya, itu akan melahirkan kehancuran. Tapi insya Allah kalau mediaislam.com ini menyebarkan informasi yang bersumber dari sumber yang kredibel ya, tidak keluar misalnya dari Al-Quran dan Sunnah, pemahaman umat yang juga, mohon maaf, pemahaman orang yang menulis ataukah nanti konten YouTube-nya disampaikan oleh orang-orang yang punya pemahaman agama yang mumpuni, maka insya Allah itu akan menyebarkan informasi yang positif. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin bisa ditambahkan sedikit Bapak. Pak Zulkarnain, saya persilakan. Jadi memang betul ya, Ibu moderator. Informasi yang, jadi memang terkadang kita ketika melihat video dan itu memang kena sekali dengan saya ini. Wah ya udah kita langsung posting itu tanpa sebenarnya mengetahui bahwa bagaimana dampak penyebaran video itu terhadap yang lain. Jadi yang paling pertama adalah serambi Muslim ya. Serambi Muslim itu harus memang hadir di sana ya, memverifikasi informasi tersebut dengan para ahli, dengan akademisi ya, dengan para tokoh agama kita ya, ustaz-ustaz yang memiliki ilmu yang lebih dalam tentunya. Karena gini Bu, masyarakat Indonesia itu tidak semuanya memiliki ilmu agama yang sama. Makanya Serambi Muslim itu harus bisa ada di sana dan mencerdaskan masyarakat tentang ilmu agama, Ya, betul tentang sekali. dunia Islam. Betul. Seperti itu kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin ini sedikit lagi Bapak, saya persilakan dalam waktu 1 menit, masing-masing 1 menit untuk memberikan closing statement-nya Pak, mengenai diskusi kita terkait peran media Islam di era digital. Saya persilakan ke Bapak Muhammad Asriadi. Iya, baik Kak, terima kasih. Mengenai peran media Islam di era digital ya, ini menjadi sesuatu yang harus kita maksimalkan secara bersama-sama. Kita harus berkolaborasi untuk bisa menciptakan suasana Islam yang kondusif dan Islam yang ramah. Jangan pernah menciptakan suasana Islam yang marah-marah ya. Karena kapan kita menciptakan suasana Islam yang marah-marah, Islam itu akan dijauhi. Tapi kalau kita menciptakan Islam yang ramah, seperti misalnya informasi, berita, ataupun video-video atau konten-konten yang terkait mencerminkan kasih sayang di dalam Islam, yakin dan percaya orang-orang akan semakin tertarik dengan Islam, karena Islam memang agama yang penuh cinta kasih, agama yang hadir sebagai agama yang rahmatan lil alamin, bukan semata agama yang rahmatan lil muslimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya persilakan kepada Bapak Zulkarnain. Siap, saya sependapat ya, Bu moderator. Jadi saya berharap Islam itu bisa lebih dekat ke masyarakat, dan media Islam itu berperan, memiliki peran utama terkait itu. Kita harus bisa merubah stigma masyarakat yang sebagian masyarakat itu masih menganggap Islam itu mungkin bersifat radikal ya. Kita harus bisa mencerdaskan masyarakat ya tentang dunia Islam yang ada di Indonesia dan internasional, sehingga Islam itu seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Asriadi bisa menjadi rahmatan lil alamin, menyejukkan semua kalangan, dan Islam itu baik, dekat dengan masyarakat, dan Islam itu ramah bagi masyarakat Muslim dan agama-agama lain, sehingga kita dalam kehidupan itu bisa hidup yang berbangsa dan bernegara dengan baik. Baik, terima kasih Bapak-Bapak.
Atas informasinya, terima kasih juga sudah mau berdiskusi dengan kami di Kabar Makassar terkait peran media Islam di era digital. Nah, dengan ini Sobat Kabar Makassar tidak perlu khawatir lagi dengan adanya berita-berita hoax mengenai Islam itu sendiri, karena sekarang sudah ada yang namanya serambimuslim.com. Silakan diakses di website tersebut untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat, lebih terpercaya, dan lebih menarik lagi. Tentunya bukan hanya di Indonesia saja, tetapi mencakup seluruh dunia. Baik, itu saja Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Bersama saya Miftahul Rizka, saya kembalikan ke Ibu MC. Terima kasih. Tes. Baik. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Miftahul Rizka yang telah memimpin acara talk show Kabar Makassar kita yang bertemakan peran media Islam di era digital. Baiklah, mungkin sebelum itu kita bisa foto bersama dulu kali ya, sebelum kita menutup acara. Boleh teman-teman kru, boleh difoto dulu, foto bersama. Oke, baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya acara talk show Kabar Makassar kita, maka berakhir pula acara launching Serambi Muslim dan talk show Kabar Makassar. Acara ini didukung oleh KGI Network, Kabar Makassar, Kala Toyota, Prima Home, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, dan juga UIN Alauddin Makassar. Bapak Ibu sekalian, mari kita menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar. Terima kasih kepada Ketua Tim Dakwah Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, dan terima kasih juga kepada Bapak Bendahara BPW Abji Sulampua yang telah hadir dan juga bersedia menjadi narasumber acara talk show Kabar Makassar pada sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua dan seluruh Bapak Ibu serta masyarakat yang ada di Indonesia, terkhususnya di Sulawesi Selatan. Saya Latifah Nur Fauzia, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, memohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan dan juga kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sekali lagi, acara ini didukung oleh KGI Network, Kabar Makassar, Kala Toyota, Prima Home, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, dan juga UIN Alauddin Makassar. Saya Latifah Nur Fauzia selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.